Shalom. Iya. Kita mengucap syukur pada saat ini kita boleh ada di sini semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Itu semua karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan bagi kita semua Bapak Ibu. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu boleh mengikutinya, saya bacakan bagi kita semua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan segala bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, tema yang akan saya bagikan pada saat ini adalah menjadi seorang pengelola yang berhasil. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua kita ingin berhasil. Kita sebagai orang tua rindu anak kita juga menjadi seorang yang berhasil. Bagi anak-anak muda yang ada di sini pasti juga rindu menjadi seorang yang berhasil. Nah, kita akan belajar firman Tuhan dan seorang tokoh yaitu Yusuf. Dia seorang anak muda yang dipakai Tuhan dan dia selalu berhasil dalam apapun yang dia kerjakan. Kita akan melihat kenapa. Ya, kehendak Tuhan supaya kita menjadi seorang pengelola yang berhasil. Ya, ternyata Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai seorang yang sudah percaya kepada Yesus, kita mengakui Tuhan adalah juru selamat kita. Dia, kalau kita rindu, kalau kita ingin berhasil, ternyata Tuhan jauh lebih rindu kalau kita itu menjadi seorang pengelola yang berhasil. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita sudah mendengar bahwa kita ini bukan pemilik, tetapi pengelola. Jadi kita sudah mengetahui kebenaran ini bahwa semua yang ada pada kita saat ini itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Ya, kehendak Tuhan supaya kita menjadi seorang pengelola yang berhasil. Kita akan baca, saya baca Kejadian 39 ayat 2 sampai 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ketika saya merenungkan bagian ini, ternyata ada orang di dalam Alkitab bahwa dia bukan kadang-kadang tetapi selalu Bapak Ibu. Selalu berhasil. Bukankah ini yang kita rindukan? Saya pengen anak saya selalu berhasil. Ternyata bisa Bapak Ibu. Ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Apapun yang dia kerjakan selalu berhasil. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu.
setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi Potifar juga melihat bahwa waktu Yusuf berada di rumah Potifar, dia apa yang dikerjakan, apa yang dikelola oleh Yusuf selalu berhasil. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Saya juga mau. Pasti Bapak Ibu juga mau. Selalu berhasil, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sentuh, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan selalu berhasil. Wah, ini bukan hanya angan-angan Bapak Ibu, ada dalam firman Tuhan. Bukan hanya kerinduan, bukan, tapi ada kebenaran yang mengatakan bahwa ada seorang anak muda yang selalu berhasil dalam kehidupannya. Ayat yang ke-23. Dan, nah ini udah di tempat yang berbeda Bapak Ibu ya. Kalau tadi di rumah Potifar, sekarang di penjara. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sekali lagi Bapak Ibu. Tadi di rumah Potifar semua urusan diserahkan oleh Potifar. Dan Potifar udah enggak ngapa-ngapain, udah terserah Yusuf dah. Mau buat apa rumah saya, mau buat apa ladang saya, harta saya terserah. Kamu saya percayakan semua sama kamu. Berhasil. Tapi suatu saat dia di penjara. Kita sudah tahu ya, saya tidak usah membahas kenapa dia di penjara. Bukan karena kesalahan dia, tetapi karena Tante Potifar. Iya. Jadi dia difitnah sehingga dia di penjara, tetapi kembali lagi di penjara pun apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sehingga kepala penjara itu berkata, udah Sup, terserah kamu deh, mau ngapain ini, anak-anak bom terserah kamu deh, saya serahkan sama kamu, saya percaya sama kamu. Selalu berhasil, kembali lagi. Nah ada tokoh yang berbeda, bukan hanya Yusuf ternyata. Dalam 1 Samuel 18 ayat 14-15 berkata di sini, Daud berhasil di segala perjalanannya. Sekali lagi, seorang anak muda yaitu Daud berhasil di segala perjalanannya. Kemanapun dia melangkah, apapun yang dia perbuat berhasil. Sebab Tuhan menyertai dia. Dan ketika dilihat Saul yang adalah tuan daripada Daud, bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Saul saja takut melihat Daud. Kenapa? Karena apapun yang direncanakan, apapun yang dikerjakan Daud, itu berhasil. Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon, kita seperti pohon. Orang-orang percaya kepada Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Yusuf, Daud adalah tokoh di dalam Alkitab yang kita baca dan sudah menjadi berkat bagi kita. Mereka selalu berhasil. Bapak Ibu sama, mereka sama dengan kita. Sama, jangan merasa kecil. Sama Yusuf, Daud, wah luar biasa ketika kita membaca tadi. Ketika nanti Bapak Ibu baca sejarah tentang Yusuf, tidak ada ditulis kesalahan yang dibuat Yusuf. Tapi Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan, benar nggak Yusuf nggak pernah berbuat salah? Saya yakin percaya dia pernah berbuat salah. Tetapi kalau Daud saya nggak usah ceritain apa yang dia perbuat. Tapi kenapa Tuhan berkata bahwa mereka selalu berhasil? Kenapa? Kalau kita berpikir bahwa aduh saya nggak bisa seperti Daud, saya nggak bisa seperti Saul, saya tidak bisa seperti Yusuf. Dia mungkin tidak pernah melakukan kesalahan. Oh, Yusuf mungkin tidak dicatat. Tetapi
Pasti pernah dia berbuat salah. Tapi kenapa Tuhan memuji mereka bahwa mereka selalu berhasil? Kita akan melihat ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, berhasil di sini bukan menurut pandangan manusia, tetapi berhasil menurut pandangan Allah. Kalau kita berpikir bahwa seseorang berhasil itu, wah hartanya banyak. Dia melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Itu baru berhasil. IP-nya 4 penuh. Itu baru berhasil. Selalu melakukan yang terbaik. Emang bisa kita selalu sempurna melakukan yang terbaik? Enggak. Pasti kita pernah berbuat yang salah. Tetapi mari kita belajar bagaimana berhasil menurut Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, kenapa Tuhan mengatakan bahwa Yusuf dan Daud itu selalu berhasil? Ini kuncinya, karena mereka selalu percaya Tuhan dan menikmati kasih setianya di setiap waktu. Dalam situasi pun kalau kita melihat bahwa apa yang dialami oleh Yusuf itu sangatlah berat. Dia difitnah, Bapak Ibu dia dijual oleh saudara kandungnya sendiri. Dia difitnah sehingga masuk penjara. Di penjara pun dia dilupakan oleh temannya, juru minum. Itu menyakitkan. Tetapi dalam Kejadian 39 ayat 21 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini kuncinya Bapak Ibu. Seseorang berhasil dikatakan bahwa bukan seperti mata kita melihat. Sekalipun kadang-kadang mungkin kita bisa melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, dalam situasi apapun kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang kepada kita sekalipun mungkin kita gagal menurut manusia, tapi bagi Tuhan kita tidak gagal. Selagi kita masih percaya kepada Tuhan, kita tidak gagal. Yusuf di semua musim hidupnya dia tetap percaya bahwa Tuhan melimpahkan. Dan dia bukan hanya percaya tapi dia juga menikmati kasih setia Tuhan. Setiap hari, baik itu di rumah Potifar, baik itu di penjara, ataupun nanti kita melihat di istana Firaun. Dia tetap menikmati kasih setia Tuhan. Sehingga ia menjadi kesayangan bagi tuannya. Dimanapun dia berada, dia tetap menjadi kesayangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia menikmati, seseorang yang menikmati kasih setia Tuhan. Tadi dikatakan Yusuf itu paras, elok. Parasnya elok. Dan dia sikapnya manis. Jadi karena kita menikmati kasih setia Tuhan, sehingga kita dipandang indah Bapak Ibu. Oleh karena itu, nikmatilah kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, di setiap momen hidup kita. Baik itu mungkin sepertinya seperti lagu tadi, mungkin ada masalah atau apapun, pastikan kita menikmati kasih sayang Tuhan di situ. Kejadian 41 ayat 51, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ya, ini bukti bahwa dia merasakan kasih setia Tuhan. Dia terluka perbuatan saudara-saudaranya. Tetapi ketika dia melahirkan seorang anak, dia membuat nama anaknya Manasye dan artinya Allah telah membuat aku lupa. Allah membuat kita lupa akan semua kesakitan atau apapun perlakuan orang atau apapun yang kita rasakan.
hanya kasih Tuhan yang bisa memampukan kita untuk melupakannya. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jadi tidak peduli tempat, tidak peduli situasi, tapi tetap nikmati kasih sayang, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Menikmati apa yang Tuhan percayakan. Ya, arti berhasil tadi menikmati apa yang tadi, menikmati Tuhan dan menikmati kasih sayang Tuhan. Sekarang menikmati apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Keluarga. Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau kita menikmati keluarga kita. Tuhan mau kita menikmati apa, tidak kebetulan ada kita di tengah-tengah keluarga kita. Nikmati hubungan satu sama lain. Suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Tuhan rindu kita menikmati keluarga yang Tuhan percayakan bagi kita. Sama seperti Yusuf tadi juga. Dia menikmati bagaimana dia memiliki anak dan dia berikan nama yang bagus kepada anaknya. Kenapa? Karena dia menikmati Tuhan dan sayang kepada anaknya. Dia menikmati keluarganya. Sehingga dia bisa berkata seperti itu. Nikmatilah hidup dengan istri, ya kalau istri, nikmatilah hidup dengan suami, seganti, nikmatilah hidup dengan anak-anakmu, nikmatilah hidup dengan orang tuamu. Ya, Tuhan mau kita rindu saling hidup rukun satu sama lain dengan keluarga kita. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan percayakan itu kita kelola Bapak Ibu. Ya, dikelola keluarga kita masing-masing. Kejadian 41 ayat 51, nah ini bukti bahwa Yusuf itu menikmati keluarganya, dia memberi nama kepada anaknya. Nah, jadi Bapak Ibu ini hanya ilustrasi ya, kalau memberi anak ya jangan asal-asal gitu ya. Oh ini artinya apa? Kerinduan kita apa gitu ya. Menikmati apa yang Tuhan percayakan, harta. Jadi harta apapun yang Tuhan percayakan saat ini, Pengkhotbah 3 ayat 13 berkata, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi apapun yang Tuhan titipkan untuk kita kelola saat ini, nikmatilah. Bukan jumlahnya, bukan jenisnya, tetapi seberapa yang ada saat ini, nikmatilah. Bersyukurlah. Pengkhotbah 9 ayat 7. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria. Dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Ya, Tuhan mau kita menikmati berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat jasmani itu dengan sukaria. Bapak Ibu, saya diingatkan. Berapa sih usia kita nanti hidup di dunia ini? Sangat-sangat singkat. Mungkin untuk saat ini tidak ada lagi yang sampai 100 tahun. Kalau Ibu kemarin 83 ya. Tuhan mau kita menikmati hari-hari kita, menikmati apa yang Tuhan percayakan kita kelola. Harta benda apa yang Tuhan titipkan saat ini kita kelola, Tuhan mau kita nikmati. Kadang-kadang kita lupa ya, karena kita berpikir ya kita pemilik gitu, sampai kita tidak menikmati. Tuhan bilang, Yusuf memang di rumah Potifar, dia mengelola harta daripada Potifar.
Tapi saya yakin dan percaya walaupun tidak ditulis di situ, tapi dia juga pasti menikmati, Potifar juga pasti memberikan bagian kepada dia. Sehingga dia bisa menikmatinya. Makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan atas perbuatanmu. Jadi mari seberapapun yang Tuhan percayakan saat ini, nikmatilah, syukurilah, makanlah dengan sukacita. Menikmati apa yang Tuhan percayakan itu pekerjaan kita. Kejadian 39 ayat 6, segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi Yusuf sangat menikmati pekerjaan dimanapun dia ditempatkan. Baik itu di penjara, di mana, tidak masalah, tidak peduli bagi dia. Tapi apa yang dia percayakan dia nikmati. Bapak Ibu, kita saat ini sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga kah? Nikmatilah peran kita sebagai ibu rumah tangga. Sebagai bapak, sebagai kepala keluarga, nikmatilah sebagai kepala keluarga. Sebagai guru kah? Sebagai apa? Pengajar, apapun yang Tuhan percayakan. Di kantor dimanapun yang Tuhan percayakan. Sebagai pebisnis, mari nikmati, Tuhan mau. Nikmati dalam arti kita berkuasa. Waktunya bekerja, kita bekerja. Waktunya istirahat, kita istirahat. Waktunya tidur, kita tidur. Waktunya kita pergi jalan-jalan, kita bisa jalan-jalan. Itu artinya menikmati pekerjaan. Jadi kita tidak dikuasai, tetapi kita berkuasa atas pekerjaan kita. Sehingga kita bisa menikmatinya. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang disumpahi tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi maksudnya seperti ini. Apapun yang dipercayakan, boleh lakukan dengan sekuat tenaga. Bekerja keraslah. Tapi jangan bersandar kepada itu. Itu semua karena pemberian Allah. Pemberian Tuhan. Jadi nikmatilah. Ya, berhasil menjadi berkat dimanapun kita berada. Kejadian 39 ayat 5. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi semenjak Yusuf ada di rumah Potifar, jadi Potifar percayakan semua hartanya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Semuanya berlipat kali ganda, semua diberkati. Wah, senang ya. Senang ya Tuhan, seorang Tuhan seperti itu ya. Wah, dia udah enggak campur tangan, malah bertambah kaya dia. Jadi senang dia oleh kehadiran Yusuf. Oleh kehadiran Yusuf di rumah Potifar. Yusuf menjadi berkat di rumah Potifar, di penjara pun Yusuf menjadi berkat. Kepada kepala juru minuman dan juru roti dia mengartikan mimpi mereka. Jadi dia jadi berkat. Dan di Mesir bahkan bagi keluarganya. Kita tahu bahwa Yusuf diutus ke Mesir untuk mendahului keluarganya. Ternyata untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Yusuf baru mengerti setelah dia terjadi kelaparan di Mesir. Jadi Yusuf menjadi berkat di sana. Kejadian 41 ayat 38-39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Orang yang penuh dengan roh Allah. Jadi ternyata ketika Firaun memanggil Yusuf untuk mengartikan mimpinya, Tuhan memberikan pemahaman kepada Yusuf. Dia mengartikan mimpi Firaun bahwa nanti akan terjadi kelaparan, akan terjadi diberikan hati, sehingga Firaun berkata, kok ada orang seperti ini? Jadi Firaun pun melihat bahwa ini Yusuf dipenuhi oleh roh Allah. Nah, sehingga kehadiran Yusuf menjadi berkat bagi Firaun. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi Firaun sendiri mengakui bahwa Yusuf itu sangat membawa berkat bagi dia. Nah, menjadi berkat maksudnya ketika ada orang lain bersyukur dan memuliakan Tuhan lewat
hidup kita. Ya. Jadi saya yakin dan percaya ketika kita menikmati berkat Tuhan, kita menikmati kasih sayang Tuhan, kita juga pasti akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, penyertaan Tuhanlah membuat kita sebagai pengelola yang berhasil. Kejadian 39 ayat 2 sampai 3, saya bacakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi ternyata kuncinya kenapa Yusuf selalu berhasil, kenapa Yusuf selalu menikmati kasih setia Tuhan, yaitu karena Tuhan selalu menyertai Yusuf dimanapun dia berada. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya Yusuf saja disertai Tuhan. Tetapi kita pun, dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai kita. Dalam situasi apapun, Tuhan tetap menyertai kita. Bukan karena kita melakukan baik, tetapi sekali Tuhan tinggal di dalam hidup kita, Dia akan tetap menyertai kita. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Sama seperti Yusuf. Jadi tidak ditentukan oleh sikap kita lagi. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai kesudahannya. Tuhan menyertai kita. Dan itu yang membuat kita berhasil. Penyertaan Tuhan. Ya, sekalipun Yusuf di dalam penjara, difitnah, tidak masalah bagi dia. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Ya, ini yang terus kita ingatkan diri kita. Kadang-kadang kita lupa ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga kadang lupa. Pusing. Ini dan itu, lupa ada Tuhan di dalam kita. Tapi ketika kita mengingat, oh iya ada Tuhan ya. Sehingga kita bisa senyum lagi. Ada masalah tapi bisa tetap senyum seperti lagu tadi. Ku terima sukacita, di tengah badai pun saya bisa bersukacita. Yusuf membuktikan bahwa di tengah badai, situasi sulit sekalipun dia bisa bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Sekalipun Daud melakukan kesalahan atau pelanggaran atau apapun itu, tetapi penyertaan Tuhan tetap selama-lamanya. Itu yang membuat Daud berhasil. Jadi Tuhan memuji itu. Tuhan, kenapa? Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, tidak peduli kita jatuh atau gagal apapun itu. Selagi kita masih percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Kita bukan orang gagal. Mungkin saat ini ada doa kita yang belum dijawab. Kita bukan orang gagal. Anak-anak muda yang saat ini hadir, mungkin ada yang lagi putus cinta. Kalian bukan menjadi orang gagal. Mungkin kita pengen sekolah di suatu tempat yang sudah kita diidolakan, yang sudah kita harapkan. Ternyata enggak tercapai. Bukan berarti saudara gagal. Selagi Tuhan masih ada dalam hidup kita, kita tidak akan pernah gagal. Karena bukan tergantung kita, tapi karena Tuhan. Kegagalan, kejatuhan kita adalah bagian proses yang Tuhan izinkan kita alami untuk menuju keberhasilan. Jadi, kalau mungkin tertunda saat ini, gak usah takut, jangan merasa, aduh saya gagal, enggak. Emangnya Daud sama Yusuf enggak pernah gagal? Kita tahu Daud bagaimana, tapi dia selalu berhasil. Kenapa? Dia percaya penyertaan Tuhan terus dalam hidup dia. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita hanya tetap percaya, sadari bahwa Tuhan ada dalam kita, Allah Immanuel. Menyertai kita dimanapun kita berada. Itu yang membuat kita selalu bisa bersuka cita. Dan tidak dibuat-buat, bersuka cita dari dalam kita. Bukan karena situasi di luar kita baik, bukan. Tapi karena kita sadar, kita tahu bahwa Dia ada dalam kita. Yang menopang kita, yang memberikan kekuatan, yang mengalirkan sukacita yang tidak pernah berhenti dalam situasi apapun. Itu yang akan membuat kita bisa tetap tersenyum. Tidak menyerah. Kenapa? Tidak putus asa, kenapa?
Karena kita tahu ada Tuhan. Orang yang gagal adalah orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Itu adalah orang yang gagal. Tapi kalau kita tetap percaya Tuhan, kau tahu apa yang ku alami saat ini. Tapi aku tetap percaya kepadamu, engkau baik. Sekalipun aku tidak mengerti, aku percaya engkau tetap baik. Itu adalah orang yang berhasil. Penyertaan Tuhan akan membuat kita bertemu dengan orang-orang yang tepat. Berada di tempat yang tepat. Dan saat di waktu yang tepat. Dan melakukan hal-hal yang tepat. Itu Tuhan yang menentukan. Itu karena penyertaan Tuhan. Orang pintar banyak. Orang berhikmat banyak. Tapi orang yang berhasil hanya orang yang disertai Tuhan. Kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Berarti kita adalah orang yang berhasil. Jangan lihat keadaanmu. Jangan lihat usahamu saat ini. Lihat Tuhan. Dia berkata kita orang berhasil, kita orang yang disertai Tuhan. Yang udah itu aja percayai. Selama kita masih percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Kita pasti berhasil. Berhasil menurut kaca mata Tuhan. Karena kita adalah orang-orang anak-anak Tuhan. Sekali lagi, selama kita masih percaya kepada Tuhan, ada dalam hidup kita, kita pasti berhasil. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Pak Samuel. Shalom Bapak Ibu, semua kita diberkati. Haleluya. Terima kasih Bu Nurbaya untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Kami tahu apa yang kami dengar adalah taburan yang akan berbuah membawa keberhasilan dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Bapak, kami bersyukur karena kami mendengar bahwa penyertaan Tuhan membuat kami berhasil. Tangan kami terbatas tapi tangan-Mu tidak terbatas. Kami boleh melakukan hal-hal yang mungkin keliru, yang salah. Tapi tangan Tuhan lebih besar daripada kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami. Setiap anak-anak-Mu kami tahu Engkau rindu untuk kami berhasil. Dan hari ini kami terima dengan iman bahwa kami semua orang-orang yang berhasil. Dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang Tuhan percayakan, dalam studi kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk boleh menikmati setiap hari, setiap anugerah. Untuk bersyukur untuk berapapun yang Tuhan percayakan. Biar kami boleh jadi pengelola yang berhasil di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan hidup kami berkat. Buat setiap orang yang kami temui. Buat setiap orang yang kami jumpai. Biarlah mereka boleh bertemu Tuhan Yesus, kasih-Mu melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Ibu Nurbaya. Engkau berkati dia, Engkau rapi dia. Engkau perlengkapi dia dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.